Terima kasih Yang Mulia. Saksi Deni Herdiani ya, Kabid Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Pemkot Cimahi. Ya, masih sampai sekarang Pak ya. Oh ya, mic-nya dibagi Bu. Sekitar Juni 2019 ya, saksi bersama-sama dengan ini BAP nomor 8. Sekitar Juni 2019, saksi bersama-sama tim ULP Dinas PUPR bertemu dengan terdakwa. Gitu ya. Nah, Juni 2019. Apakah lelang sudah dimulai? Lelang mall pelayanan publik sudah dimulai saat itu? Ya, baik. Apakah saat pertemuan tersebut terdakwa ada mengarahkan saksi supaya PT Pola Mitra yang memenangkan lelang proyek mal pembangunan publik ini, pelayanan publik ini? Kita belum kenal Pola Mitra. Oh, belum ada di situ ya. Oke. Kemudian Juli lelang. Juli lelang yang kedua. Ya? Juli lelang yang kedua. Enggak, lelang yang pertama tadi? Februari. Oh, yang dimenangkan Pola Mitra ini tadi? Ya, Pola Mitra yang kedua, lelang kedua. Oh, lelangnya. Oh ya, yang pertama tadi gagal. Ya, ini lelang kedua, Juli. Kemudian saksi menerima surat dari ULP. Sudah ada pengumuman pemenang. Ya, itu di bulan Agustus. Ya. Saya mau mengurut saja, berarti Juli dilelang, Agustus sudah ada pemenang, begitu ya. Oke. Sepengetahuan saksi, proyek mall pelayanan publik tahap pertama tadi, apa saja yang dikerjakan Pola Mitra ini dan bagaimana hasil pekerjaannya saat itu? Dalam proses pelaksanaan, saya melihatnya bahwa mereka profesional dan tidak melihat nilai yang ditawarkan harus berubah. Karena waktu itu kalau secara teknis secara teknis dengan waktu 4 bulan kita dengan mengejar 5 lantai itu membutuhkan 5 bulan. Nah, tapi dalam pelaksanaan bahwa Pola Mitra punya ide yang lebih bagus untuk menggunakan aslab atau precast. Harganya lebih tinggi apa yang DRAP. Jadi waktu dengan harusnya 5 bulan baru selesai, ini dengan 3 bulan bisa selesai. Dan tidak meminta tambahan pembayaran juga, dianggap bahwa itu volume sama. Oke. Apakah pekerjaan atau hasil tadi sudah sesuai dengan spek yang direncanakan oleh PUPR? Malah lebih tinggi yang ditawarkan di penawaran. Harusnya kan di lantai itu harusnya kaki dalam 20. Nah, pas pelaksanaan itu dikasih K 800. Jadi lebih mahal dibandingkan di kontrak. Oke. Nah, kemudian sekitar Maret 2020 saksi dan Ainul bertemu dengan terdakwa terkait dengan lanjutan pembangunan mall pelayanan publik tahap kedua itu ya. Ya, berarti selesai tadi tahap pertama kapan? Di bulan berapa tadi? Selesai tanggal 31 Desember 2019. Ya, tepat di situ ya, 31 Desember 2019 ya, sesuai kontrak itu semua. Baik. Nah, pada saat bertemu dengan terdakwa tadi ya, di Maret 2020 ada saksi, ada Ainul ya. Ini Ainul siapa tadi? Kabak PBJ. Ya, berarti beliau yang melakukan lelang. Ya. Apakah ada arahan atau dari Pak Wali ini supaya Pola Mitra yang memenangkan lelang di tahap kedua ini? Karena beliau melihat pekerjaannya bagus, bukan arahan, tapi bagus saya. Ini yang kemarin bilang lagi biar kualitasnya terjaga. Tapi namanya lelang kan dan bicara lagi Pak. Karena ada beberapa Pola Mitra juga tidak memenuhi syarat yang ditawarkan. Ya. Kemudian dilakukan lelang, tapi gagal lagi, tidak ada yang memenang. Kenapa Pola Mitra ini tidak menang pada lelang saat itu?
Saya dapat info dari BPJ itu ada kekurangan pemasukan persyaratan. Oh. Nggak, saya gambarannya tidak sama dengan lelang yang pertama itu. Sama, cuma dari Polamitra ada persyaratan yang tidak masuk. Oh, berarti ada persyaratan yang baru seperti itu bisa? Tidak terupload, Pak. Oh, persyaratan kurang. Begitu juga peserta lelang lainnya? Kebanyakan sebenarnya waktu saya dapat ekspos dari WLP, ada yang memberi syarat tapi ada yang sama-sama gitu, Pak. Dua perusahaan sama gitu. Itu yang jadi gagal. Oh, gitu. Itu by system itu juga ya? Ya. Oke. Ya. Nah, tadi saksi sudah terangkan ada beberapa kali nih ketemu dengan terdakwa ya. Apakah dalam pertemuan-pertemuan dengan terdakwa itu memang khusus tentang mall pelayanan publik ini atau ada pembicaraan lain? Kalau beliau selalu manggil itu sesuai visi saya, Pak. Tupoksi. Ya. Oke. Berarti saat itu tentang mall pelayanan publik ini ya. Beliau sudah MOU sama Menpan RB harus dipercepat. Jadi kita tuh mengkawal supaya ini bisa lancar pembangunan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan proyek pembangunan MPP tadi ya, ini dikaitkan dengan izin prinsip. Apa yang saksi ketahui tentang proses izin prinsipnya? Izin prinsip ya. Permohonan izin prinsip pembangunan mall pelayanan publik. Apa yang saksi ketahui? Bagaimana prosesnya? Proses dari awal, Pak. Sebelum Ya. kita melelang sudah mulai permohonan. Ya, permohonan oleh dinas, Ya. bukan oleh Polamitra ya? Bukan oleh Polamitra. Bukan. Kalau mungkin 10 tahun ke belakang dulu semua perizinan dimasukkan di RAB. Kalau sekarang terpisah, Pak. Dulu kan ada itemnya nilai izin juga keluar nilai rupiahnya. Kalau sekarang jadi sebelum melakukan pelelangan itu udah mulai izin mulai dinas. Jadi masalah ini tidak ada hubungannya sama pihak penyedia jasa. Dan itu jauh ya sebelum dimulai lelang ya? Ya, di tahun 2018 itu udah mulai karena itu hubungan sama KPU. Ya, kami lihat di rekap yang dibuat Pak Enci ini tentang mall pelayanan publik itu sudah keluar izin prinsip 31 Desember 2018. Ya, di tahun sebelumnya. Ya, di tahun sudah setahun sebelumnya. Ya, karena dalam 2018 itu perencanaan dulu, Pak, terus mulai kita nyusun izin 2019 melelang pertama, lelang kedua itu dalam proses yang mau lelang kedua baru izin KPU untuk dapat pergi. Oke, berarti sepanjang itu tidak ada urusan dengan perusahaan. Tidak ada urus sama pihak penyedia jasa. Oh, itu murni PUPR yang mengajukan. Kemudian dalam prosesnya ya, sepengetahuan saksi selama proses pekerjaan proyek MPP tadi yang dilaksanakan oleh Polamitra, apakah pernah terdapat permasalahan, denda atau apa seperti itu, keterlambatan atau apa? Kalau Nggak ada ya? Oke. Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya. dalam proses pelaksanaan kita selalu review, Pak. Apapun misalnya gini, dalam waktu 4 bulan ini kita rapat fokus setiap minggu. Ada beberapa yang misal ada masalah di penyedia komputer. Awalnya kan yang ditawari 1 decibel. Ujung-ujungnya kita buka 4 decibel karena kita sudah mepet akhir tahun. Jadi mereka dari Polda menyiapkan 4 decibel karena pembocoran yang ada. Baik. Kami mengkonfirmasi BAP nomor 13 ya. Apakah saksi kenal dengan seseorang yang bernama Dominikus Joni Hendarto alias Joni? Kenal, pernah sekali ketemu. Pernah ketemu? Oke. Apakah saksi pernah meminta uang sebesar 180 juta untuk saksi dan Ainul dari Polamitra melalui Joni? Tidak. Atau apakah terdakwa pernah memberikan uang sebesar 180 juta kepada saksi dan Ainul terkait Polamitra ini? Malah saya tahunya dari pihak Pak Bambang, dia laki saya ada yang minta uang 150 buat kali ini. Makanya saya
Saya laporan ke beliau, kata beliau tidak boleh ngasih uang. Oh, siapa itu Pak? Yang minta uang ke Pak Bambang tadi siapa? Saya nggak tahu Pak soal. Oh, nanti saya tanya ke Pak Bambang. Berarti tidak ada ya? Baik. Kami mengkonfirmasi dakwaan ini ya, dakwaan terkait dengan Mall Pelayanan Publik ini di halaman 29 dakwaan. Ya. Penerimaan terkait perizinan izin prinsip dan proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik untuk Dinas PUPR Kota Cimahi dari PT Pola Mitra. Ini tadi yang mau kami tanya, apakah ada kaitan izin prinsip pembangunan Mall Pelayanan Publik ini dengan Pola Mitra? Tidak. Tidak ada ya. Kami kira cukup nih untuk Pak Denny. Kami lanjutkan ya ke Pak Bambang ya. Pak Bambang Wahyudi ya, Pak. Ya. Direktur PT Pola Mitra Jaya, PMJ ya. Pola Mitra Jaya ya. BAP nomor 8 ini Pak, kami mengkonfirmasi tentang proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik. Itu Pak ya. Sekitar Juli 2019 saksi atau perusahaan saksi tadi Pola Mitra ya mengikuti tender pengadaan pembangunan Mall Pelayanan Publik. Itu Pak ya. Ini tender kedua tadi ya yang dimaksud Pak Denny tadi. Ya. Pertama gagal. Oh, pertama nggak ikut. Baru yang kedua ikut. Ya. Karena Pak yang pertama memang namanya di luar kelas kami. Oh, yang pertama. Oke, karena biaya juga itu ya. Belum dibagi itu biayanya waktu itu ya. Anggarannya ya. Ya. Kemudian apakah sebelum mengikuti lelang tadi saksi pernah bertemu dengan terdakwa? Lelang bulan Juli Pak. Sebelum Juli, apakah saksi pernah bertemu dengan terdakwa, dengan Pak Wali? Tidak ada. Ya. Atau sebelum mengikuti lelang, saksi pernah bertemu dengan Bu Meti, Kadis PUPR? Meti Mustika, oh nggak kenal ya? Oke. Nah tadi seperti saya tanyakan ke Pak Denny tadi, saya tanyakan lagi kepada saksi. Apakah saksi mengetahui tentang izin prinsip Mall Pelayanan Publik? Tidak tahu ya? Kami hanya tahu ada pengumuman dari SPSE. Ya. Sistem pengadaan elektronik. Ya, LPSE itu Pak ya, lelang elektronik itu ya. Kemudian sekitar Agustus 2019 Pola Mitra diumumkan sebagai pemenang. Ya. Berapa peserta lelang saat itu? Kalau saya lihat dari awal pun banyak ya. Puluhan. Ya puluhan. Baik. Untuk itu kurang lebih ada puluhan Ya. yang masuk ada belasan ya. Ya. Kemudian tadi saksi sampaikan mekanismenya itu melalui LPSE online ya, semuanya ya, upload dokumen seperti itu ya. Ya. Kemudian berapa pagu anggarannya? 40 sekian. 40 sekian. Kemudian saksi melakukan penawaran 34 sekian. sekitar berapa persen itu turun dari pagu anggaran? 8,7. Hah? Oh 87% ya. Oke, 87%. Ya kurang lebih lah. Kan 40 ditawar jadi 34 gitu ya. Ya. Kemudian saksi memenangkan lelang tadi ya.
Apakah saksi pernah meminta bantuan kepada terdakwa untuk memenangkan lelang tersebut? Kemudian, atau apakah menangnya PT Pola Mitra ini karena ada arahan atau intervensi terdakwa ke LPSE tadi? Karena online semua gitu ya? Iya. Kemudian pada saat atau sebelum diumumkan menang ini, ya, sebelum diumumkan menang lelang, apakah saksi pernah berkomitmen kepada terdakwa untuk memberikan 5% dari nilai kontrak? Tidak ada. Jadi sebelumnya itu juga tidak pernah membicarakan tentang 5% itu tadi? Oh, tidak ada ya. Kemudian BAP nomor 9 ini ya, saksi udah Juni, Juli, Agustus, September nih sekarang ya. Sudah menang lelang, pekerjaan sudah jalan, DP sudah cair. Saksi dipanggil oleh terdakwa melalui saudara Joni, gitu ya. Nah, saya mau urutan nih, bagaimana proses saksi ke rumah terdakwa. Ya, saya pertanyaan begini, Pak. Sebelum ke rumah terdakwa, ya BAP saksi nih, saksi bertemu dengan Joni di mall Bandung Barat. Bandung Barat ini maksudnya mana nih? Lembang, Padalarang? Saya lupa. Pokoknya apa ada suruh diantar sopir saya ke mall dulu, mungkin Pak Joni. Mall ya? Di daerah Bandung Barat tadi? Masih sesuai BAP nih? Enggak, saya lupa. Lupa. Berarti nama mallnya tidak tahu ya? Lupa. Saksi diantar sopir. Ya. Masih sudah ingat namanya, Pak? Di sini lupa namanya nih, supir ini. Sopir saya. Iya, supir Bapak. Ya. Masih sudah ingat namanya? Ya. Ya karyawan lah. Setelah kami ketemu ngobrol dengan. Bukan, saya tanya nama sopirnya. Di sini Bapak bilang tidak ingat, lupa nama sopirnya. Sudah ingat, Pak, sekarang? Sudah keluar. Iya, namanya, Pak. Lupa juga. Sopir ini kan yang sehari-hari nyetirin mobil kita, Pak ya? Ya. Kemudian saksi pindah ke mobil Joni. Ya. 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 Masih ingat mobil Joni itu mobil apa? Kendaraan jenis apa? Pajero. Warna apa, Pak? Masih ingat warnanya? Warna mobilnya masih ingat? Hitam ya, Pajero hitam. Oke. Kemudian jalan nih bersama Joni tadi ke rumah terdakwa. Ya. Yang di Cimahi apa yang di Bandung? Rumah terdakwa itu di Cimahi apa di Bandung? Di Bandung, Pak. Waktu itu maunya mau di Bandung. Bukan. Berarti udah jalan nih, Pak. Bapak jalan dengan Pak Joni ke rumah terdakwa yang di Cimahi atau yang di Bandung? Cimahi. Oke. Cimahi ya. Nah, kemudian sekitar jam 8 malam saksi tiba di rumah terdakwa, tapi terdakwa tidak ada ya? Ya, tidak di rumah. Siapa yang menerima saksi waktu itu? Yang menerima saksi di rumah tadi siapa? Security ya. Kemudian terdakwa tidak ada di rumah kan? Ya. Terus saksi dan Joni tadi menunggu di mana? Menunggu terdakwa pulang tadi. Ya? Nah, teras ini bagaimana, Pak? Bapak masih bisa ingat rumah Pak wali terdakwa ini Cimahi ini? Teras rumah Pak Ali. Betul, terasnya di depan. Depan. Ya, nggak ada teras di depan, Pak. Teras di depan ya, Pak ya? Di teras depan ya? Oke. Depan. Kemudian setelah terdakwa datang nih 22.30 malam gitu ya, berarti ada saksi, ada Pak Joni, datang terdakwa ya, kan belum kenal tadi Pak, dengan terdakwa belum kenal kan
Ya, apa? Ya belum apa? Iya. Belum kenal. Iya, belum kenal. Itu apa yang disampaikan Joni saat itu? Ya, apa? Ini perusahaan mau gitu. Bukan. Pak Wali Kota datang. Ada saksi, ada Pak Joni. Apa yang disampaikan Pak Joni saat itu? Jadi sudah kenal lah. Sebelumnya waktu ada apa? Letakkan bersama ada Pak Wali datang di. Ya, acara seremoni itu kan, mall pelayanan publik, ya. Ya, maksudnya yang saya tanya tadi, yang disampaikan Joni saat itu apa? Ya, apa namanya? Setelah ketemu itu kita apa? Ada bicara langsung Pak Joni di luar. Saya bicara dengan apa? Belum tamu depan. Wali. Ya. Betul. Ya. Oh. Ya dari ya ya. Tapi setelah itu ada pembicaraan masalah komitmen itu. Oh, belum sampai sana, Pak. Iya, enggak. Nah, tadi udah Pak Wali Kota datang, gitu ya. Saya mau tanya bagaimana tadi di BAP Joni ini kan, Joni menunggu di ruang tamu depan. Saksi berbicara dengan Pak Wali Kota di ruang tamu dalam. Ya. Tidak ada ruang tamu dalam, Pak. Ini bagaimana yang saksi gambarkan seperti apa itu ruangan itu? Di ruang tamu dalam membicarakan masalah apa komitmen itu, permintaan itu, permintaan. Iya. Baik, kita ikuti Pak. Nah, di dalam tadi, kenapa Joni nggak ikut masuk? Kan Joni yang memperkenalkan Pak Wali Kota tadi ke Bapak. Ya, setelah apa pembicaraan apa hasil Pak Joni keluar. Jadi pembicaraan itu mengarah ke Tadi. apa, Nah, tadi katanya tunggu di ruang tamu depan. Sekarang berarti masuk terus keluar. Bagaimana ini Pak? iya Pak. Jadi Pak Joni itu mengenalkan. Ya, mengenalkan. Entah setelah itu Pak Joni duduk di luar gitu loh, Pak. Ya, tunggu di luar gitu ya. Ya. Di ruang tamu depan tadi. Di ruang tamu depan tadi. Yang di teras tadi. Ya. Berarti Bapak sudah di ruang tamu dalam gitu ya. Betul, Pak. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian nah, setelah itu kan masih di BP saksi supaya terus kata terdakwa supaya berkomunikasi dengan Joni. Setelah itu ya. Setelah ada pembicaraan itu Pak Joni ada lagi bertiga Pak Wali mengatakan bahwa apa namanya setelah ada pembicaraan permintaan tadi selanjutnya diatur saudara Joni gitu. Ya, jadi keluar masuk lah Joni tadi. Ya, nggak apa-apa. Maksud kami ini yang mulia, kami mau membuktikan bahwa tidak pernah ada pertemuan itu. Nanti kami akan buktikan dengan security atau yang masuk Satpol PP tadi itu Pak, yang bertugas selama September di rumah Pak Wali Kota akan kami ajukan sebagai edecat nanti yang mulia. Kemudian, nah setelah itu nih Pak, setelah menurut kita ikuti alur saksi dulu, ya kan? Saksi berhubungan dengan Joni tentang penyerahan uang ini udah Pak ya. Setelah itu penyerahan uang ya, September itu ya. Baik. Nah, ada 4 kali ini Pak ya. Ya. Kami hanya mau memastikan ini yang pertama itu betul. Ya, apakah itu benar pertengahan September 2019 800 juta? Jadi apa uang senilai 800 ya? Iya, betul. Itu apa namanya kita pembayaran secara bertahap itu. Ya, bertahap. Ya, yang kita tanyakan tadi itu apakah itu betul pertengahan September 2019? Ya, 2019. Ya, sesuai dengan itu tadi Pak ya. Ya.
ada Bapak tadi tarik cek ya, tarik cek tunai tadi ya. Kemudian Bapak bersama Zulfikar ya? Ya. Apakah Zulfikar ini diperiksa sebagai saksi di KPK? Ya, staf Bapak itu tadi Zulfikar. Ya, staf saya. Ya, diperiksa tidak sebagai saksi? Diperiksa tidak sebagai saksi Zulfikar ini? Boleh. Ya. Maksud saya, Bapak tahu tidak nih staf Bapak Zulfikar ini diperiksa tidak sebagai saksi? Bisa. Tidak. Bukan, maksudnya ada diperiksa atau tidak? Oh, enggak. Tidak. Oke. Yang mengambil uang Iis Isniarsi, apakah Bu Iis ini juga ada diperiksa atau tidak oleh KPK? Tidak juga. Zulfikar tidak, Iis tidak diperiksa ya. Oke. Nah, apakah saksi pernah menyerahkan uang kepada Joni di tanggal 19 Juni 2019? Tidak. Tidak ya, berarti yang 800 juta ini pertengahan September 2019. Enggak, yang 800 juta ini pertengahan September 2019 ya, bukan Juni 2019. Kemudian pertengahan Desember 2019 400 juta di parkiran Bank Mandiri. Saksi ditemani oleh Diman. Apakah Diman diperiksa sebagai saksi atau tidak oleh KPK? Tidak. Tidak juga. Berarti hanya saksi dan Joni ini ya, yang pesat penyerahan uang itu, tapi ada Diman di situ ya. Januari 2020 300 juta sekitaran Baros bersama dengan sopir. Betul Pak ya? Sekitaran Baros itu kereta cepat itu tadi. Tapi dekat gedung apa? Ya, kereta cepat itu ya. Baik. Tadi sopirnya nih sudah ingat nama sopirnya tadi? Di sini tidak ingat juga. Nama sopirnya sudah ingat? Yang keluar. Ya, lupa juga, masih lupa ya nama sopirnya. Diperiksa tidak sebagai saksi sopirnya tadi? Tidak juga ya. Yang keempat sebesar 200 juta. Saya mau pastikan lagi nih. Apakah di daerah Baros Cimahi? Atau pertanyaan begini, apakah saksi pernah menyerahkan uang 200 juta di dekat kantor Trisakti Manunggal Perkasa di daerah Mutiara? Oke. Nah, kemudian terkait jumlah-jumlah uang tadi Pak, siapa yang menentukan jumlah-jumlahnya? Kenapa harus begitu tahapannya? Jadi secara bertahap ya, itu perusahaan saya. Jadi saya saya bisa memberikan yang dikasihkan itu diatur secara resmi. Yang punya siapa? Pertama diserahkan 400, yang kedua 400. Saudara sendiri yang mengatur seperti itu. Saya yang enggak. Oke. Apakah penentuan jumlah dan lokasi tadi itu saksi sepakati dengan Joni? Iya. Jadi yang selalu menghubungi dan selalu minta adalah si Joni, Pak Joni. Oh. Berarti yang aktif menghubungi atau menagih kepada saksi itu Joni begitu ya? Ya kan? Nah, pada saat menerima uang tadi, apa yang disampaikan Joni kepada saksi? Ya, saya ini cicilan untuk pembicaraan dengan Pak Wali. Ya. Jumlahnya udah tahu sendiri ya. Siapa yang tahu? Joninya maksudnya? Ya. Oh, oke. Kemudian
Ini sudah tadi 800, 400, 300, 200, 1,7 miliar ini ya. Apa alasan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Joni? Dia yang selalu menghubungi kami gitu. Pak Joni menghubungi kami bahwa Pak tadinya ada kalau harus silakan supaya saya sampaikan. Yang saya tanya motifnya Pak, apakah karena izin prinsip mall pelayanan publik? Apakah saksi mau membagi keuntungan proyek kepada Joni dari pekerjaan mechanical elektrik? Apakah saksi mau menyuap Pak Wali Kota? Apakah itu untuk menyuap Pak Wali Kota? Ya, sesuai pembicaraan awal itu. Pembicaraan awal yang mana Pak? Kan awal sudah jauh nih, kan saya udah urut-urut tadi nih bulan. Setelah kami ada pembicaraan bahwa ada ketentuan dari keuntungan 5% itu gitu ya. Nah, ini kalau saya ingat ada yang beritahunya seperti Agustus itu pengumuman pemenang moralitas. Nah, tapi dari tidak pernah ada merasa minta bantuan sama Pak Wali Kota. Nah, sekarang yang disebut dengan pembicaraan awal itu setelah dipanggil oleh Pak Wali Kota di rumah dinas itu yang disebut pembicaraan awal. Yang menyebut 5% itu. Jadi apa yang melihat kurang apa? Nah, kenapa penyerahannya? Ya, karena dari pembicaraan awal itu yang di awal itu yang mana? Pembicaraan awal di bulan berapa? Di tahun berapa? Ngomongin 5% dengan Pak Wali Kota. Jadi ini yang mulia, jadi saya ceritakan baik dari Dan untuk disebut Bapak minta ya, jangan diulang kembali. Artinya Agustus kan pengumuman pemenang. Agustus sudah umum. Ya, tapi merasa tapi tidak pernah merasa minta bantuan sama Pak Wali. Nggak ada. Ya, betul. Nah, sekarang ditanya lagi, kenapa kok menyerahkan uang sama Pak Wali? Ya, karena berdasarkan pembicaraan awal itu Pak. Yang awal itu yang mana? Di bulan apa? Jadi begini yang juga saya menjelaskan dalam ini permintaan tersebut setelah kita bicara belum mengatakan bahwa kelanjutan berhubungan dengan saudara Joni. Ya ini di belakang apa yang pembicaraan awal itu ngomongin tentang mau minta Pak Wali minta yang 5%. Ya. Bulan berapa ya? Jadi September baru nyerahkan uang sama Joni 800 itu. Jadi berdasarkan penyerahan uang 800 dasarnya pembicaraan awal di bulan berapa? Agustus, September. Jalan itu aja. September itu. Jadi waktu dipertemukan di bulan September di rumahnya Pak Bupati Wali Kota itu. Waktu penyerahannya. Tidak tahu pembicaraan awal itu. Ya. Di situ kan? Ya, di situ. Jadi setelah pelaksanaan proyek kan? Itu yang saksi maksudnya sebagai pembicaraan awal itu komitmen menyerahkan 5% itu sama Pak Wali Kota. Nanti akan tindak lanjut oleh Joni. Dan itu pembicaraannya. Itu yang dimaksudkan. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Mulia. Nah, kemudian saksi tadi sama dengan Pak Denny ya. Apakah saksi pernah memberikan uang sebesar 180 juta kepada Joni untuk diserahkan kepada Pak Denny dan Pak Ainul? Tidak pernah. Kami mengkonfirmasi dakwaan yang sama ya. Ini penerimaan dari saksi ini sebesar 1,7 miliar.
dakwaan halaman 29 ini, saksi cermati ya. Penerimaan terkait perizinan izin prinsip dan proyek pembangunan mal pelayanan publik untuk Dinas PUPR Kota Cimahi dari PT Pola Mitra. Itu PT saksi tadi ya. Pola Mitra ya. Yang memberikan fee 5% dari nilai kontrak atau 1,7 miliar. Nilai kontrak tadi berapa? Ya, nilai kontrak tadi saksi bilang 34 miliar ya. Diserahkan secara bertahap dan diterima terdakwa melalui Dominikus Joni Hendarto dan Yanti Rahmayanti. Tadi tidak kenal ya dengan Yanti Rahmayanti? Tidak kenal dengan Yanti Rahmayanti. Baik. Setelah saksi serahkan uang itu kepada Joni, apakah saksi mengkonfirmasi kepada Pak Wali bahwa sudah menerima uang tersebut? Tidak, saya tidak pernah, saya tidak pernah mengatakannya juga. Saya percaya pada saat pembicaraan awal itu bahwa karena nilai 5% adalah untuk proyek, bukan untuk Oh, gitu ya. Pada bulan Juni tahun 2019 sampai dengan Januari 2020, makanya kami tanyakan tadi, ada nggak penyerahan di bulan Juni 2019? Belum. Tidak ada ya. Baik. Sampai dengan Januari 2020 bertempat di rest area Tol Purbalenyi, ada ya? Di parkiran kantor Bank Mandiri Buah Batu, Bandung. Di daerah Baros Cimahi. Di dekat kantor PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Di daerah Mutiara. Tidak pernah. Pak Bambang. Cukup. Terima kasih Pak Bambang ya. Ya. Kita lanjut ke Pak Enci ya. Pak Enci. Beri azan dulu yang mulia. Beri azan. Bohong ya. Bohong. Yang tua itu udah bangun. Karena udah bangun. Dia nggak percaya. Kita minta pampuran tuh. Pampuran tuh. Pampuran tuh. Sama si Joni. Iya. Enci lah. Kan kita pengusaha ya, kalau udah ngasih duit kan pasti datang loh ya enggak, untuk pemanggilan selanjutnya dan sebagainya. Ini kan gitu loh kan ya enggak, uang tuh gede loh. Ini selesai. Tutup. Bangun yang tua. Kenapa? Ngomong yang ngomong dia ngomong kecil Pak Bambang dia setengah dia nggak percaya siapa dia seperti itu si ini nggak pernah dendam 930.
Kelebihan bayar ada. Kelebihan bayar dan dibayar. Oke. Nih, BP. Itu kan kelebihan bayar. Bukan kelebihan bayar. Kasarnya pada lima gitu. Memang saya minta tolong mereka, kasihan kegedean sih. Kasihan teman pakai HP. Ya, terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan sedikit lagi aja nih Pak Anci ya. Kami mengkonfirmasi BAP nomor 7 nih ya Pak Anci. Saksi penjabat Kabid Pelayanan Perizinan sejak 2016 sebelum terdakwa menjadi wali kota. Saat menjabat Kabid tadi, bagaimana proses permohonan izin prinsip oleh wali kota saat itu? Sebelumnya Ya. prosesnya dari pemohon ke kami DPRTSP, terus dari DPRTSP setelah syarat memenuhi syaratnya lengkap, lalu dikoordinasikan ke BKPAD waktu itu. Ya, artinya izin prinsip ditandatangani oleh wali kota. Ya. Oke. Kemudian terdakwa menjabat wali kota 2017 akhir. Izin prinsip ditandatangani oleh wali kota juga. Melanjutkan kebijakan wali kota yang lama. Begitu ya? Oke. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2020, 2018, 2019, 2020 ya. Dari saksi juga ada dalam BAP ini. Dinas Perizinan mengajukan nota dinas kepada wali kota. Gitu ya. Nah, kemudian supaya semua perizinan ada di DTMP TSP. Begitu intinya ya. Nah, kemudian bagaimana izin prinsip yang dikeluarkan di periode itu 18, 19, 2020 terhadap proses selanjutnya dalam pengurusan IMB? Kalau proses selanjutnya kan setelah izin prinsip berjalan ke proses tahap berikutnya. Ya, maksudnya ada masalah tidak Pak dengan izin prinsip? Sepengetahuan saksi, apakah ada memang kewajiban bahwa izin prinsip itu harus diterbitkan dinas perizinan? Kalau melihat dari amanat dari diantaranya Permendagri nomor 138 tahun 2017 itu bahwa kewenangan atau harus ada pendelegasian dari wali kota kepada BPRTSP. Ya. Baik, ini BAP nomor 8. Saksi ada melampirkan rekapitulasi izin prinsip
tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang sudah ditandatangani oleh wali kota. Maksudnya terdakwa ini ya, Pak Ajay ya. Baik. Ada 128 izin prinsip, gitu ya. Setelah kami mencermati ya, sepengetahuan saksi ini ya, hanya 2 izin prinsip yang setidak-tidaknya masuk dalam dakwaan, gitu ya. Itu ada namanya Fengki Handiansah dan Dr. Nuningsih, gitu ya. Jadi pertanyaan kami, sepengetahuan saksi dari 128 izin prinsip yang dikeluarkan oleh wali kota saat itu, oleh terdakwa, gitu ya. Apakah ada yang bermasalah selain yang 2 ini? 126 yang lain maksud saya. Kata saya nggak ada. Tidak ada ya. Atau apakah ada yang minta fee tertentu? Enggak. Tidak ada juga ya. Jadi dari 128 itu hanya 2 ini ya, Fengki Hadiansah dan Dr. Nuningsih rumah sakit tadi ya. Gitu. Nah kemudian selama saksi pernah menjabat 2016 sampai sekarang ya, apakah Pak Wali Kota saat itu pernah menitipkan izin prinsip kepada saksi? Nggak pernah. Supaya dipermudah, diperlancar atau ada atensi lah gitu dari Pak Wali Kota? Nggak ada ya. Kemudian BAP nomor 9 ini supaya menjadi jelas saja ini kami soal Lewi Jaya Utama Tekstil ini ya. Itu memang dia pada saat pengajuan IMB-nya tidak memerlukan IP seperti itu. Ya karena di Perda Tata Ruang Kota Cimahi bahwa di lokasi tersebut sudah merupakan kawasan industri. Itu pertama. Yang kedua bahwa PT Lewitek itu sudah mempunyai izin lokasi atau penetapan tangan dari BKPM daerah provinsi. Ya, jadi Lewitek ini mengajukan IMB begitu ya. Jadi yang diperlukan hanya site plan begitu. Site plan IPPT, pemesanan gambar. Ya, tidak perlu IP tadi seperti itu ya. Jadi Lewitek ini tidak ada hubungannya dengan izin prinsip begitu ya. Ya. Kemudian, nah kami mengkonfirmasi dakwaan ini halaman 28 ini Pak. Penerimaan, saya baca ya Bapak cermatin ini. Penerimaan terkait izin prinsip untuk perluasan lahan pabrik PT Kamarga Kurnia Tekstil. Dalam rekapitulasi yang saksi buat kami tidak melihat PT Kamarga Tekstil ini. Iya, memang sih nggak ada. Tidak ada ini. Iya, di daftar di kami nggak ada. Atau saya ganti pertanyaan, apakah saksi pernah mengetahui soal izin prinsip PT Kamarga Kurnia Tekstil? Tidak. Saksi mengenal saudara Hamid? Tidak. Tidak juga ya. Ini tahun 2018 ini Pak? Nggak ada ya? Ya cukuplah Pak Anji. Memang tidak ada ini ya berarti ya, Kamarga Tekstil ya. Baik. Terakhir Ibu Daria ya. Daria Juliana Risinta Ginting, Bu Ginting ya. Dari BAP Ibu nomor 9 gitu ya, kami melihat ini ada daftar pengadaan APD tahun 2020. Ada 26 paket tahap 1 dan 3. Gitu Bu ya. Apakah semua paket tadi dengan penunjukan langsung? Oke, karena memang di bawah 200 juta ini kalau salah. Oh, tidak ada nilai. Oh, oke. Kenapa begitu, Bu? Karena COVID itu atau? Oke, harus cepat dia ya. Baik. Kemudian pada tahap ketiga tadi ada satu paket dikerjakan PT Mitra Natara Harja atau PT Minara, Ibu ya. Saat itu saksi tahu kalau itu punya Pak Itoh? Tidak ya? Yang saksi tahu PT Minara itu punya siapa saat itu? Sesudah kita kontrak, direkturnya Rusdi. Oh yang Ibu kenal Pak Rusdi, pemilik PT Minara tadi. Oke.
sekitar Juli 2020 Pak Ito menemui saksi atas suruhan Bu Kadis. Begitu ya? Begitu ya, Bu? Pak Ito datang menemui saksi, menemui Ibu atas suruhan Bu Kadis. Ya, Saksi konfirmasi ke Bu Kadis, benar nggak ini Pak Ito ini suruhan Bu Kadis? sesudah itu iya. Oh, gitu ya. Ya. Dan Bu Kadis bilang normatif aja Bu. Oh, oke. Gimana ini aturannya? Ya. Pada saat Pak Ito bertemu tadi dengan Ibu, ya, apakah Ibu tahu kalau Pak Ito itu ada hubungannya dengan Pak Wali Kota? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Yang tahu adalah dari Bu Kadis gitu ya. Ya. Apakah terdakwa ini pernah memberikan arahan atau atensi kepada Ibu supaya memenangkan atau memberikan paket-paket kepada PT Minara? Tidak. Ya, pernah ya. Ini dari 26 paket ini PT Minara cuma dapat 2 ini Bu. 1 ya, cuma dapat 1 paket ini. 2 Pak. 2 paket ya. 33 juta dan 100 juta. Untuk budget 101 juta. Kemudian untuk facial 33 juta 750.000. Cuma ini tuh Bu. Ya. Dari 26 paket tadi ya. Oke. Nah, kami mengkonfirmasi dakwaan ya. Ibu cermati juga dakwaan ini, apakah ini yang dimaksud dengan keterangan Ibu hari ini ya. Penerimaan uang sebesar 2 miliar dakwaan halaman 29 ini ya. Penerimaan uang sebesar 2 miliar 730 juta 949.610 rupiah yang disimpan dalam rekening Ito Suwarto yang berasal dari beberapa pekerjaan pada RSUD Cibabat tahun 2020 dengan sumber dana BTT dari Pemkot Cimahi tahap 2 dan tahap 3. Apakah ini termasuk Ibu tadi? Yang Ibu terangkan tadi? Pak, untuk RSUD dengan dinas kesehatan. Oh, bukan. Oh, bukan ini ya. Sumber dana BTT ini bukan tadi ini Bu ya. Lain ya? Beda Pak. Beda ya. Untuk karena pengadaan sama nih Bu, pengadaan perlengkapan masker N95, hazmat dan APD yang dikerjakan oleh Ito Suwarto atas perintah terdakwa dengan meminjam bendera perusahaan PT Mitra Natar Harja. Itonya tadi benar ya? Ito itu ya dimaksud Bu ya? Ito Suwarto. Saya tidak tahu karena untuk penyedia yang di saya itu hanya facial dengan rapid test. Ya, yang 133 juta tadi. 101 juta tadi Bu ya. PT-nya Mitra Natar Harja tadi Bu ya. Dan PT Arlojil Putra Asta Laksana. Maksud ada enggak PT selain Minara? PT Arlojil ini tadi? Tidak ada ya. Berarti bukan ini ya yang dimaksud dalam ini ya. Baiklah, Yang Mulia. Keterangan saksi sudah cukup. Nanti mungkin terdakwa lah. Tanggapannya sebentar. Nanti. Cukup ya? Hah? Cukup. Saya maksudnya. Nah, ini cukup. Saya cukup.